Bahaya markas bomber nuklir Cina di LCS sangat dekat dengan Natuna. Melintas eskalasi konflik militer yang luas, pemerintah Cina ternyata telah membuat satu pangkalan pesawat pembom nuklir di Laut Cina Selatan. Pangkalan ini berlokasi sekitar 700 km dari wilayah terluar Indonesia, yaitu Kepulauan Natuna. Mengutip media militer Cina, PLA Daily, Tentara Pembebasan Rakyat Cina sejak 2014 telah membangun pangkalan militer di Fairy Cross Reef. Fairy Cross Reef merupakan sebuah gugusan kepulauan karang yang terletak dalam area Kepulauan Spratly yang telah disengketakan banyak negara. Dalam pangkalan yang ada di pulau itu terdapat landasan pacu untuk menerbangkan armada udara sepanjang 3,3 km. Landasan itu cukup untuk didarati pesawat pengangkut bom nuklir Xi'an H6 milik Beijing. Xi'an H6 memiliki kemampuan jelajah 1.800 hingga 6.000 km. Tentunya sangat memungkinkan bagi bomber tersebut untuk menerjunkan bom nuklir ke seluruh wilayah sekitar bibir pantai laut yang kaya hasil alam ini. Cina memang akhir-akhir ini sedang melakukan banyak manuver militer di LCS, lautan yang mereka klaim 90% total wilayahnya adalah milik mereka. Klaim itu ditandai dengan dibuatnya 9 dash line atau 9 garis imajiner yang memasukkan sebagian besar wilayah laut itu dalam wilayah kedaulatan Cina. Klaim ini ditepis oleh beberapa climate states lainnya seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Mereka mengatakan bahwa wilayah Kepulauan Spratly dan Paracel yang kaya akan migas merupakan wilayah mereka. Tak hanya negara-negara climate states, Amerika Serikat pun ikut turut campur dalam sengketa ini. Washington mengatakan pihaknya hanya menjalankan kebebasan navigasi di jalur perairan yang penting itu, serta membendung ekspansi Beijing di kawasan. Tak main-main, bahkan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump membentuk kembali armada pertama Pasifik yang bertanggung jawab untuk mengamankan LCS dari ancaman keamanan. Sebelumnya, Presiden Cina Xi Jinping menginstruksikan pasukan tentaranya agar siap bertempur dalam setiap waktu pada pidato pertamanya pada 2021. Hal ini diungkapkan saat pelatihan militer yang dilakukan pada Senin 4 Januari 2021. Xi yang juga merupakan Ketua Pusat Komisi Militer mengatakan pentingnya meningkatkan penggunaan teknologi dan pengetahuan high-tech dalam latihan militer Tentara Pembebasan Rakyat. PLA harus meningkatkan integrasi alat baru, pasukan baru, dan alarm tempur baru ke dalam sistem pelatihan dan pertempuran, katanya seperti dikutip dari South China Morning Post Selasa 5 Januari 2021. Pidato ini kontradiktif dengan instruksi pada 2020, di mana perjuangan militer garis depan bertugas untuk mengelola krisis dan mencegah peperangan. Perlu diketahui PLA telah mengadopsi penggunaan simulasi dalam penggunaan alat perang dengan menghubungkannya secara online sehingga latihan bisa menjadi lebih nyata. Tahun 2020 menjadi tahun terburuk bagi Cina dalam menghadapi konflik dengan India. Lebih dari 20 tentara India tewas di perbatasan Himalaya.
PLA juga meningkatkan pelatihan terbang dengan menargetkan Taiwan. Pada saat yang sama, Angkatan Lautnya juga terus menantang Amerika Serikat di Laut Cina Selatan, sehingga membuat ketegangan antara Beijing dan Washington mencapai level baru. Pengamat militer Hong Kong Song Zongping mengatakan pidato tahun baru Xi memperlihatkan bahwa dia menginginkan perbaikan kapabilitas dalam memerangi perang. China memang menghadapi risiko perang yang besar yang telah tersirat secara serius dalam perintah ini, kata Song. Sementara itu, ketegangan Amerika Serikat-China terus berlanjut seiring dengan tudingan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang mengatakan China telah melanggar hukum internasional sehingga mengganggu perdamaian dunia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan sebaliknya. Dia menyalahkan Amerika Serikat yang justru mengejar unilateralisme, merusak kerjasama multilateral, secara sembarangan menarik diri dari perjanjian dan secara sewenang-wenang mengancam pemberian sanksi. Sampai saat ini dia telah menarik diri dari 10 lebih perjanjian dan organisasi internasional. Melihat yang telah dilakukan, bagaimana bisa Amerika Serikat menjadi pelindung perdamaian dan keamanan global? Katanya seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri China.